Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Saya Nadia Amalia Syaharani, NIM 2003-04038, kelas 5 Rek A Manajemen 1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester untuk konsentrasi manajemen pemasaran. Materinya tentang perilaku konsumen. Di sini kita akan membahas tentang definisi, ruang lingkup, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan pembelian secara online. Apa itu perilaku konsumen? Menurut buku Advertising and Promotion, definisi perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas orang dalam hal memenuhi kebutuhannya yang bermula dari mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk serta layanan. Selanjutnya, ada dua jenis konsumen. Yang pertama ada konsumen rasional, yaitu konsumen yang mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kegunaan produk terhadap konsumen tersebut. Adapun ciri perilaku konsumen rasional, yang pertama, memilih barang berdasarkan kebutuhan, yang kedua, memilih barang yang memberikan nilai guna yang optimal, yang ketiga, memilih barang yang mutunya terjamin, yang keempat, memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua ada konsumen irasional, yaitu suatu tindakan yang dilakukan setiap manusia yang menurut mereka akan menguntungkan, namun hasilnya malah merugikan. Seseorang yang bertindak irasional biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, faktor waktu, dan tenaga yang dirugikan. Adapun ciri perilaku konsumen irasional, yang pertama, konsumen cepat tertarik dengan iklan promosi yang ada di elektronik maupun di media cetak. Yang kedua, konsumen memilih barang karena merek yang sudah dikenal. Yang ketiga, konsumen memilih barang karena gengsi, bukan lagi karena kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya yang pertama ada faktor budaya, yaitu penentu yang mendasari dari keinginan dan perilaku seseorang. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu keputusan konsumen untuk membeli produk yang dipengaruhi oleh ciri dan sifat pribadi karena pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup kepribadian, serta konsep diri. Yang keempat, ada faktor psikologis, yaitu ketika seseorang membeli suatu produk, di dalam melakukan pemilihan, ia dipengaruhi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, serta sikap. Menurut Kotler dan Armstrong, konsumen akan melalui 5 tahap proses keputusan pembelian, yakni yang pertama, pengenalan kebutuhan. Tahapan di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu dilakukan saat konsumen memandang bahwa kebutuhannya bisa dipenuhi dengan membeli serta mengonsumsi suatu produk. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Nah, ini pilihan produk yang merek sesuai dengan konsumen. Pada tahapan ini, konsumen akan membandingkan bagian merek pilihannya yang dapat memberikan manfaat, mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Nah, setelah melewati berbagai tahap, konsumen akan menentukan sikap dan mengambil keputusannya apakah jadi membeli atau tidak. Nah, jika memilih membeli, konsumen akan dihadapkan pada beberapa alternatif pengambilan keputusan, mulai dari produk dan merek, hingga penentuan kuantitas serta waktu pembeliannya. Yang kelima,
ada perilaku pasca pembelian. Nah, proses keputusan pembelian yang terakhir ini menggambarkan apakah sebuah produk atau perusahaan bisa membentuk konsumennya menjadi loyal atau tidak. Ada beberapa alasan mengapa konsumen lebih suka pembelian secara online. Yang pertama, tidak perlu repot datang untuk ke toko offline. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, lebih mudah membandingkan harga produk.